قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita kembali membahas sosok Bung Haji Rhoma Irama kaum muslimin. Di dalam video ini beliau sedang curhat kaum muslimin, ya. Sedang curhat, tapi curhatnya curhatan fitnah kaum muslimin, ya. Coba kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Kali ini saya ingin menceritakan kronologi terbentuknya Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia. Jadi pada suatu saat di tahun 2007 saya sedang berkendara sendirian. Waktu itu saya putar radio, insya Allah namanya Radio Roja. Ada ceramah agama di sana. Saya mendengarkan dengan asyik, dengan serius, sambil berkendara. Tiba-tiba saya menjadi terkejut ketika ada kata-kata begini. Itu yang namanya NU kafir, yang namanya Muhammadiyah kafir, bahkan Wali Songo kafir. Astaghfirullahaladzim. Ini fitnah kaum muslimin, ya. Ini fitnah yang luar biasa kaum muslimin. Katanya di Roja ada dai yang mengatakan bahwa NU kafir, Muhammadiyah kafir, bahkan Wali Songo pun kafir katanya. Astaghfirullahaladzim. Ini luar biasa fitnahnya kaum muslimin, ya, luar biasa. Masalah kafir mengkafirkan ini masalah besar kaum muslimin, ya, bukan masalah ringan. Mustahil seorang salafi, apalagi seorang ustadz yang mengisi menjadi pemateri di Radio Roja, kemudian begitu mudahnya mengkafirkan. Nggak mungkin kaum muslimin, nggak mungkin, ya. Coba kita lihat sajalah kaum muslimin. Gufron yang seperti itu menganggap bahwa semua agama itu ada nabi sendiri, ada malaikatnya sendiri, ya, dan mereka semuanya bakal masuk surga. Itu tidak serta-merta dikafirkan meskipun secara syar'i, secara hukum syar'i, ya, dia ini sudah melanggar syariat Islam dengan jelas terang-terangan, ya, sudah kufur terhadap syariat Islam, ya. Tapi tidak dikafirkan. Tidak ada yang mengkafirkan si Gufron, ya. Akan tetapi menjelaskan bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh Gufron yang mengatakan bahwasanya semua agama itu pasti masuk surga, mengatakan bahwasanya semua agama itu punya malaikat sendiri-sendiri, punya nabi sendiri-sendiri, itu adalah kalimat-kalimat kufur yang dapat menyebabkan orang yang mengucapkan itu keluar dari agama Islam. Tapi masalah menyebutkan atau memfatwakan bahwa si Gufron ini telah kafir, itu bukan wilayah personal, bukan wilayah seorang ustadz, ya. Itu wilayah pemerintah atau lembaga atau instansi yang memang sudah diberikan legalitas oleh pemerintah untuk mengeluarkan fatwa, ya. Dan fatwanya wajib ditaati oleh kaum muslimin, ya. Jadi nggak bisa orang dengan seenaknya mengeluarkan fatwa ini kafir, ini kafir, ini kafir. Nggak bisa. Kecuali sudah jelas itu adalah kafir, ya. Sudah jelas itu bukan Islam, ya. Tapi kalau orang Islam melakukan dosa-dosa besar, ya, yang bahkan itu jelas-jelas ketika dilakukan dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, kalau pemerintah tidak mengeluarkan fatwa bahwa orang tersebut telah murtad, telah kafir, keluar dari agama Islam, maka seseorang tidak boleh berfatwa si fulan kafir, orang tersebut telah keluar dari agama Islam. Nggak boleh kaum muslimin, ya. Jadi yang diucapkan oleh Bung Haji Rhoma Irama ini fitnah kaum muslimin. Ini fitnah yang luar biasa, ya. Coba buktikan sekarang kalau ada satu saja dai yang dari Salafi, ya, dai dari Roja yang mengatakan bahwa NU kafir, Muhammadiyah kafir,
Wali Songo kafir? Coba sebutkan kaum muslimin kalau ada ya. Dan tidak akan pernah ditemukan ya. Coba kita lanjutkan videonya kaum muslimin. Oke, selanjutnya saya punya masjid namanya Husnul Khatimah di daerah Pondok Jaya Mampang sana. Karena saya sering keliling Indonesia, maka saya jarang khutbah di masjid saya. Ketika satu Jumat saya khutbah di sana, tiba-tiba pengurusnya sudah berubah semua. Kaifiahnya sudah berubah semuanya. Dan saya nggak kenal orang-orang baru itu. Kamu ini siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Mana pengurus lama? Bla 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 bla. Ini Bang Haji, kita nih ini rumah kami di sini, tetangga Bang Haji. Lalu pengurus lama ke mana? Nggak tahu Bang Haji, ada yang sakit, ada yang mengundurkan diri, semua begitu. Nah, di situ saya baru sadar bahwa masjid saya sudah dikuasai oleh yang namanya Wahabi. Nah kaum muslimin, kata Bung Haji Roma Irama, karena dia ini jarang ke masjidnya karena sibuk keliling Indonesia. Ini sibuk konser ya, sibuk nyanyi. Sibuk nyanyi, bukan sibuk berdakwah. Ya karena dia sibuk keluar kota terus, keliling Indonesia, sehingga jarang sholat, jarang khutbah di masjidnya. Kemudian suatu waktu beliau datang ke masjidnya tersebut. Dan ternyata dilihat pengurusnya, tata cara ibadahnya, katanya sudah berbeda. Ya, ketika ditanya mana pengurus lama, ya pengurus lama ada yang mengundurkan diri, ada yang tidak datang. Ya, coba, berarti kan itu ada pengurus lamanya kaum muslimin. Ada pengurus lamanya. Kalau pengurus lamanya mengundurkan diri, itu artinya pengurus baru ini diberikan amanah untuk meneruskan mengurus masjid, bukan menguasai sekonyong-konyong. Ya, berarti memang sudah sesuai SOP-nya. Nggak bisa dikatakan ini menguasai, merebut, nggak bisa. Ya, kecuali masjid itu punya pengurus dan kemudian pengurusnya diberhentikan paksa, digantikan oleh orang-orang yang baru. Ini baru nggak benar. Ya kalau sudah pengurusnya yang lama mengundurkan diri, diganti pengurus baru, itu sudah sesuai SOP. Ya, seperti itu kaum muslimin. Ya, dan kalau mau menyalahkan ya salahkan pengurus lama. Kenapa dia mengundurkan diri? Kenapa diganti dengan orang-orang yang kata Roma Irama tadi Wahabi? Ya kan seperti itu kaum muslimin. Ini kok malah menyalahkan orang katanya menguasai masjidnya. Ya Allah. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Saat itu saya teleponlah waktu itu pimpinan Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Muzadi. Saya telepon Kiai, izin, ada nggak masjid-masjid NU yang diambil alih oleh Wahabi? Beliau mengatakan ada Bang Haji. Di sini. Kemudian saya telepon lagi Prof. Din Syamsuddin. Saat itu beliau sebagai ketua PP Muhammadiyah. Prof, ada nggak masjid-masjid Muhammadiyah yang berubah menjadi masjid? Ada Bang Haji. Kemudian saya telepon Dewan Masjid Indonesia. Saat itu dipimpin oleh Profesor Tarmizi Tahir almarhum. Prof, ada mendengar nggak keluhan-keluhan umat ini ada pengambil alihan kepengurusan masjid? Iya Bang Haji, ini rame ini Bang Haji. Saya telepon lagi Habib Rizik Syihab. Beb, ente dengar nggak Beb mengenai pengambilan? Iya Ji, ane dengar. Ternyata Bung Haji Roma Irama ngadu ke Habib Rizik Syihab kaum muslimin. Dulu tempat curhat, sekarang jadi musuh kaum muslimin ya. Roma Irama curhat sama Habib Rizik Syihab ya, bahwa masjidnya direbut oleh orang-orang Wahabi. Ya Allah. Dan ini fitnah kaum muslimin yang disampaikan oleh Bung Haji Roma Irama. Telepon si A, telepon si B, pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, bahwa masjidnya dikuasai Wahabi. Ditanya apakah masjid Muhammadiyah ada dikuasai Wahabi juga, katanya ada. Berarti ini orangnya yang disebut oleh Ustadz Mujiman kemarin ya kaum muslimin ya, bahwa ada isu-isu yang mengatakan Salafi senang merebut masjid milik Muhammadiyah. Ini yang seperti ini kaum muslimin, penyebar isunya yang seperti ini ya. Padahal
di dalam video Ustadz Mujiman, ya, beliau menjelaskan tidak ada orang-orang Salafi yang merebut Masjid Muhammadiyah, tidak ada. Ya, dan justru ketika beliau googling, beliau mencari informasi, ada Masjid Muhammadiyah yang kemudian diakui oleh ormas lain, tapi bukan Salafi. Bahkan bukan cuma masjid saja, ada rumah sakit Islam milik Muhammadiyah yang kemudian diklaim milik ormas yang juga bukan Salafi. Bahkan sampai ke persidangan, sampai ke pengadilan mengurusnya. Ya. Dan di Banyuwangi sempat ada pelang Muhammadiyah yang dicabut oleh orang. Dan lagi-lagi pelakunya bukan Salafi. Justru ya, berdasarkan data dari Ustadz Mujiman, bahwa Masjid Muhammadiyah sendiri banyak yang dibangunkan oleh orang-orang atau yayasan milik Salafi. Jadi bohong kalau Salafi merebut Masjid Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah dibangunkan masjid oleh orang-orang Salafi, itu benar adanya. Ya, jadi Roma Irama ini jelas fitnah kaum muslimin, ya. Tapi ya kita nggak heran juga kaum muslimin, ya, orang-orang yang membenci dakwah sunnah, membenci dakwah salaf, membenci dakwah yang mereka sebut wahabi, mereka ini tidak bisa membantah dengan ilmu. Mereka berusaha menghentikan dakwah salafi ini, ya, tidak bisa dengan ilmu. Karena memang para asatidz salafi ini ketika berdakwah, mereka tidak keluar dari Al-Quran, sunnah, ya, kemudian perkataan ulama, ijma, qiyas, mereka nggak keluar dari sana kaum muslimin. Ya, sehingga ketika orang-orang ingin membantah, ingin menghentikan dakwah salaf, mereka tidak bisa karena hujahnya kuat. Sehingga salah satu jalan bagi mereka untuk menghentikan dakwah salaf ini, dakwah sunnah ini, ya dengan fitnah. Ya, meskipun fitnahnya juga fitnah-fitnah yang konyol kaum muslimin, seperti yang disampaikan oleh Bung Haji Roma Irama tadi, ya. Ada dai yang mengatakan Muhammadiyah kafir, NU kafir, Wali Songo kafir, ada orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi merebut masjid. Itu semuanya fitnah kaum muslimin. Mustahil orang-orang Salafi seperti itu kaum muslimin, ya. Dan orang-orang Salafi ini tahu diri kaum muslimin, tahu diri, ya. Ketika datang ke sebuah masjid yang ada pengurusnya, mereka suruh jadi imam sholat saja mereka nggak mau, ya, mereka menolak. Kecuali sudah benar-benar orang-orang memberikan izin, silahkan, ya, jadi imam. Karena imamnya nggak ada, imamnya nggak datang, nggak ada yang jadi imam, nggak ada yang bisa, maka tolong jadi imam. Baru mereka mau. Ya, selagi ada pengurus masjid, ada imam, mereka nggak bakal mau. Ya, mereka tahu adab, tahu diri. Ya, seperti itu kaum muslimin. Ya. Jadi yang disampaikan oleh Bung Haji Roma Irama ini adalah fitnah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, terkhusus kepada Bung Haji Roma Irama, supaya tidak terlalu menyebarkan fitnah yang seperti itu kaum muslimin, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.